teman-teman, seringkali teman-teman ada yang bertanya, gimana sih cara memperhitungkan modal untuk sebuah bucket dan pada akhirnya berapa harga jual sebuah bucket, entah itu bucket snack atau bucket uang. Jumpa lagi di channel Teman Bahagia, channel yang membahas tentang pengalaman bisnis, ide usaha, tutorial, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Buat kamu yang sekarang nonton video ini dan lagi bingung cara nentuin harga jual untuk sebuah bucket, video ini cocok banget buat kamu. Di akhir video ini, kita harapkan teman-teman semua langsung bisa mengeksekusi berapa harga yang pantas untuk sebuah karya teman-teman, yaitu bucket. Nah, bucket yang akan kita bahas dan fokuskan pada video kali ini yaitu bucket uang. Oke, oleh karena itu teman-teman stay tune ya di channel ini supaya teman-teman bisa menetapkan harga dengan baik. No skip-skip karena ini lengkap. Nah, di video ini kita akan membahas apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bucket uang, gimana prosesnya, dan bagaimana cara menghitung atau menghargai sebuah proses yang teman-teman lakukan, dan yang terakhir gimana cara mengkalkulasikannya hingga keluarlah sebuah harga sehingga kita tidak merasa mahal atau tidak merasa lebih tinggi dari seller lain, dan bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah harga tersebut. Daripada berlama-lama, aku sudah belajar dari pengalaman aku kemarin-kemarin, cara nentuin harga, revisi harga berapa kali gitu ya, dan pada akhirnya aku menemukan harga yang cocok. Ini sesuai pengalaman aku dan aku merasa ini udah menghargai karya aku, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa sharing kali ini cocok juga buat teman-teman, silahkan dimodifikasi, diterapkan di usaha teman-teman. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Ada 5 langkah yang sudah aku catat teman-teman, yang kemarin sudah menjadi pengalaman aku. Yang pertama, kita harus list dulu apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bucket. Terkhususnya kita akan membahas bucket uang. Dan yang kedua, kita harus list juga proses apa yang kita lalui, proses apa yang kita kerjakan, dan itu mengeluarkan tenaga kita sebagai pembuat bucket. Kita nanti akan ngelis juga bayar berapa sih dari proses-proses itu gitu, dibayar berapa gitu. Yang ketiga, tentukan harga dari setiap modal dan proses yang kita kerjakan. Kemudian list fasilitas rumah yang kita gunakan seperti listrik kayak gitu kan. Terus yang terakhir, yang kelima, tentukan modal dan harga jual secara keseluruhan. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas nomor 1. Yang nomor 1, kita list apa aja alat dan bahan yang diperlukan. Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya supaya next video teman-teman punya notifikasinya dan segera tonton video kita yang terbaru. Kemudian teman-teman tinggalkan like, tinggalkan komen juga, boleh di komen video apa yang harus kita buat selanjutnya dan gimana pengalaman teman-teman mendengar sharing kita kali ini. Kemudian kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, yuk bisa di-share ke teman-teman dan media sosial lainnya. Nah, di sini aku sudah mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat bucket. Yang pertama ini adalah namanya Korea jaring Korea gitu lah. Ini bentuknya kayak emang jaring gitu. Dan nanti teman-teman bisa gunakan ini di bagian akhir sebelum pita. Jadi ini sebagai variasi di akhir. Ketika ditambah ini cantik banget. Harganya itu sekitar 7.000 sekitar 50 cm. Jadi nanti teman-teman butuh sekitar 1/3-nya gitu. Kalau 1/3-nya berarti butuh sekitar 2.000 ya per bucket. Kemudian kita punya kertas selopen. Kertas selopen ini satunya di online shop itu sekitar 3.000.
Tapi aku tetapkan di sini 4.000 karena plus ongkir ya teman-teman. Jadi setelah aku bagi rata ke ongkir daerah aku itu satu picisnya sekitar 4.000. Jadi kita memerlukan sekitar 3 lembar selopen, artinya 12.000 ya teman-teman. Nah, 3 lembar selopen ini kita gunakan untuk 20 lembar uang ya. Kemudian kita juga butuh plastik OPP. Plastik OPP ini satu paknya isi 100, yaitu berkisar 7.500 teman-teman harganya. Jadi kalau dikalkulasikan kita butuh 20 lembar kertas OPP ini sekitar 1.500 atau sampai 2.000 gitu. Nah, yang kemudian itu ada tusuk sate. Tusuk sate satu paknya itu aku beli sekitar 9.000 rupiah. Ini banyak ya teman-teman, bisa sampai 150 biji atau 200 atau 100. Aku nggak ngitung, intinya banyak, dan kita hitung aja ini sekitar 2.500 untuk satu bucket 20 tusuk. Kemudian ada kertas tisu. Kertas tisu ini ada berbagai macam warna, teman-teman sesuaikan kebutuhannya. Nanti kalau aku pakainya warna putih, belinya sekalian banyak supaya nanti bisa dipakai untuk semua warna. Aku belinya itu sekitar 25.000 atau berapa gitu. Kita butuh sekitar 1 lembar. Nah, kita tentuin harga 1.000 sampai 2.000 aja satu lembarnya. Kemudian ada solatip. Aku beli satu gulung solatip ini harga 4.000. 4.000 kita butuh banyak sih, soalnya kan tusukan kita lilitin ini, terus nanti pasang kertas selo kita lilitin ini juga. Jadi aku tentuin 1.000 sampai 2.000. Kemudian aku juga beli ini stiker brand, thanks card sama greeting card. Stiker brand ini nanti aku kasih tahu harganya sekitar 5.000 atau berapa gitu, dapat banyak. Aku tentuin ini ketiganya ini itu 1.000 sampai 2.000 rupiah teman-teman. Kemudian ada artificial flowers. Artificial flowers ini beli sekitar 17.000 satu ikat. Aku butuh sekitar 3, jadi kita butuh setengahnya, 3 atau 4, karena satu ikat itu ada 5 sampai 6 tangkai gitu. Jadi kita tentuin harganya 10.000. Kemudian untuk lem tembak kita butuh sekitar 2 buah ini sekitar 4 sekitar harganya tuh 900 rupiah, jadi kita tentuin 2.000 aja ya. Kemudian yang selanjutnya ini butuh pita. Pita ini kita butuh sekitar 150 cm atau 1,5 meter sampai 2 meter. Kita tetapin aja harganya 2.000 ya. Kemudian untuk cutter sama gunting itu aku tentuin aja harga sewanya itu 500 rupiah. Jadi ada 1.000 gitu. Nah teman-teman jangan khawatir, peralatan yang tadi nanti aku detailkan, kemudian aku akan kalkulasikan gitu kan. Terus bagi teman-teman yang pengen beli alat-alatnya, nanti aku simpan linknya di description box, oke? Nah, tahap yang kedua, kita list proses yang kita lakukan ketika kita menyusun atau membuat bucket uang. Proses yang pertama itu kita nuker uang. Nuker uangnya ini kalau ke bank nyari yang bagus itu agak susah, karena mereka menyediakan uang yang memang bagus baru itu ketika hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, dan lain sebagainya. Untuk hari-hari biasanya, mereka ketika kita nuker ke bank, mereka akan memberikan kita uang memang yang puter dari nasabah gitu. Jadi tetap uangnya itu ya kayak kita nuker ke warung-warung gitu. Pada akhirnya si proses nuker uang ini kita lakukan bisa ke pom bensin, ke warung kelontong, ke tukang gorengan, ke tukang jualan apa gitu yang memang perputaran uang yang kita butuhkan sering gitu, kayak misalkan 10 ribuan di tempat gorengan, di jang jual bensin, di pom, di warung kelontong gitu. Aku nyarinya ke sana gitu. Dan
ketika kita dapat uang yang sudah ditukar juga itu tidak menjanjikan uangnya akan bagus semua teman-teman. Kita tahap yang kedua, kita sortir dulu uangnya. Kemudian ketika mendapatkan uang yang lecak, misalkan uang yang memang kusut, udah gelap banget, kita tukerin lagi ke uang yang memang lebih layak untuk dijadikan bucket gitu. Kemudian tahap yang kedua, setelah kita sortir dan tukar uang lagi, kita setrika uang. Ada beberapa seller yang memang mereka mencuci uang, tapi aku nggak lakukan itu, jadi langsung aku setrika aja. Kita setrika satu-satu uangnya supaya lebih kaku dan lebih kokoh gitu. Terus tahap yang selanjutnya setelah setrika yaitu kita memasukkan uang ke plastik. Nah, setelah beres kita masukkan uang ke plastik, kita tempelin tuh tusuk sate ke uang, kita rekatkan dengan selotip, kemudian kita rangkai uangnya ke styrofoam, potong dulu styrofoamnya, rangkai, terakhir barulah rangkai kertas selo dan rangkai pita segala macam. Nah, dari proses panjang itu kita coba tentukan berapa sih jasa yang harus kita bayar gitu, uang untuk melakukan proses-proses itu, seperti itu. Nah teman-teman, untuk aku pribadi, aku menghargai proses aku untuk menukar uang itu sekitar 15.000. Ini misalkan untuk 20 lembar uang. Karena 15.000 ini aku kadang ke warung, ke tukang gorengan, ke saudara, ke pom gitu ya, lakukan apa aja asal dapat gitu. Yang kedua, nyetrika uang. Nyetrika uang ini aku lakukan dan membayar dari aku itu 5.000. Sortir uang juga 5.000 gitu. Terus masukin uang ke plastik juga 5.000 gitu. Kemudian ngerangkai uang ke styrofoam juga 5.000, pasang uang juga 5.000, ngerangkai kertas selo nih yang agak-agak ribet itu 10.000 karena kita harus fokus kiri kanan motong supaya pas gitu. Nah, kemudian untuk fasilitas ketiga, fasilitas yang digunakan yaitu listrik untuk nyetrika dan untuk lem tembak. Aku tentuin aja 5.000 untuk nyumbang gitulah ya ke rumah, karena aku juga nggak lama kan pakainya gitu. Nah, tadi setelah dihitung-hitung semuanya, nanti kita akan rincikan lagi kisaran sekitar 110.000. 110.000 ini belum termasuk admin dan kuota saat kita promosi, ngehubungin klien gitu kan. Itu 15.000, dan untuk biaya penyusutan barang atau aset seperti cutter, lem tembak, gunting dan lain-lain itu 10.000. Karena kenapa ada biaya penyusutan? Karena ketika gunting atau lem tembak atau cutter rusak, ya ketika itu kita mau beli ada uangnya gitu. Jangan sampai kita nggak rincikan biaya penyusutan, setelah barangnya rusak nggak ada duit buat beli gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, akhirnya setelah tadi dikalkulasikan semuanya 135.000. Nah, ini yang nanti kita akan jadikan harga jual teman-teman, minimal segitu gitu. Boleh juga lebih untuk harga jualnya, tapi minimal untuk bisa menutup modal dan membayar jasa untuk proses-proses yang dilalui sekitar 135.000. Nanti rincinya aku kasih ya. Seperti itu. Itu dia perhitungan yang sudah aku sharingkan sesuai dengan pengalaman aku, teman-teman. Nah, kalau di luaran sana ada yang lebih murah, itu jangan sampai membuat kita menurunkan harga. Karena banyak faktor yang bisa harga orang itu lebih murah. Satu, biaya operasional atau biaya barang-barang yang dia beli itu bisa lebih murah dari yang kita punya. Misalnya di daerah aku kalau beli offline misalkan ke kota sebelah itu harga kertas selo 5-7.000. Tapi ketika di online kita bisa dapat harga 3.000 sampai 4.000. Nah, mungkin yang lebih murah dari kita penjualan bucketnya itu harga pokoknya itu lebih murah dari yang kita tentuin gitu. Jadi bisa lebih murah. Pun yang lebih mahal, mungkin biaya operasionalnya lebih mahal, jasa yang dia tentukan untuk tenaga dia juga lebih mahal gitu. Semakin tinggi jam terbang seller, semakin mahal juga bucket yang dijual. Karena aku
aku ya rasain sendiri gitu. Kalau semakin banyak bucket yang kita buat, akan semakin banyak media belajar buat kita dan menentukan skill kita, meningkatkan gimana cara ngerangkai yang bagus gitu. Jadi ketika kita punya pengalaman yang banyak gitu, kita juga lebih berani menentukan harga tinggi, karena sasaran pangsa pasar kita juga medium to high gitu. Kalau kita masih agak murah dari yang lain, berarti sasaran pasar kita emang medium to low to medium, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ngelihat kompetitor harga mahal, kita ikut mahal. Jangan sampai kita lihat kompetitor kita murah, kita ikut murah gitu. Kita harus menentukan biaya-biaya tadi, teman-teman, supaya tidak merasa mahal, tidak merasa murah. Kalau ketika ada yang nanya berapa bucketnya mbak, gitu kan, 135.000 kak, ya mahal banget gitu. Kita jangan tergoyah untuk aku mahal gitu, enggak. Ya udah, biarin aja. Ketika dia memang pangsa pasar kita, cocok dengan harga kita, dan memang itu rezeki kita, ya dia akan oke, buatin ya mbak. Tapi kalau bukan rezeki kita dan dia bukan pangsa pasar kita, dia nggak akan beli jualan kita gitu teman-teman. Jadi jangan merasa minder atau mahal atau murah ya gitu. Jadi kita berapa kita menentukan harga untuk kita, dan operasional kita berapa, itu beda-beda tiap seller. Jadi boleh kita survei pasar untuk menentukan harga, tapi tetap kita yang menentukan harga pada akhirnya gitu. Oke teman-teman, itu aja video yang bisa aku sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa segera mengeksekusi bisnisnya. Setelah bisa dengan tutorial-tutorialnya, segera lakukan bisnis supaya bisa menambah penghasilan. Tentunya untuk ibu-ibu, untuk karyawan, untuk mahasiswa tentunya yang banyak teman-temannya yang sidang, yang seminar gitu, hadiahnya kan bucket biasanya tuh. Nah teman-teman buka peluang di sana. Oke, mau mengajak teman-teman semua yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu, kemudian dinyalakan loncengnya, dikasih like video aku, ditinggalkan komentarnya, dan di share ke media sosial yang kalian punya. Itu dulu video dari